Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat desa dimanapun Anda berada. Baik, di sini pada hari ini saya mendatangi pegiat seni, dan beliau itu multitalent, bisa seni rupa, seni musik, pokoknya semua namanya seni beliau ahlinya. Ya. Kita kenalan dulu sama beliau lah, supaya kita tahu bahwa beliau itu namanya siapa, tinggalnya di mana. Abah, Damang? Alhamdulillah. Namanya Bapak Sahrudin. Betul. Bapak Sahrudin. Beliau tinggalnya di RW 22, Kampung Pasir Bentik, Desa Nagrek Utara. Jadi begini, Bah, sebagai pegiat seni, tentunya Abah juga pengen mendeklarasikan atau mensosialisasikan kegiatan Abah kepada orang lain. Setidaknya bisa diikuti oleh masyarakat kegiatan positif ini, kan gitu. Saat ini apa sedang kesibukannya apa, Bah, saat ini, Bah? Saat Di ini kegiatan seni selain khusus di seni ya, saya memproduksi ini Pak, suling. Oh, ini suling, Bah. Suling Sunda atau suling dangdut gitu. Kalau saya lihat, Bah, untuk suling itu kan sepertinya bermacam-macam jenisnya juga, Pak, ya? Betul. Seperti ini, Pak, ini kan ini ada yang pendek, panjang, ada yang pendek. Apakah ini suaranya juga berbeda, Pak? Beda Tergantung panjang pendek, besar kecilnya juga. Oh, berarti diameter bambu juga pengaruh. Jenis bambunya juga. Terus penggunaannya gimana, Pak? Apakah contoh ini yang gede buat dangdutan, yang ini buat apa begitu? Kalau ini bukan, ini hanya sebagai pajangan aja. Oh, biasanya panjangnya lebih dari 80 cm itu untuk hiasan, cenderamata dan sebagainya. Sisa atau kelebihan dari sisa pembuatan suling. Atau mungkin bisa disampaikan, Bah, jenis-jenis seruling itu apa aja sih, Bah, maksudnya? Nah, ini saya ambil contoh. Nah, ini yang ini suling Sunda. Suling Sunda. Degung. Lubang 4 istilahnya. Lubang 4. Oh, lubang 4 suling Sunda namanya. Ini yang lubang 6. Ini suling Sunda juga. Sunda. Lubang 6 untuk Cianjuran atau ke Bandungan. Nah, ini bisa pakai yang ini. Terus yang ada suling yang Indonesianya. Ya, Indonesia. Nah, ini seperti ini. Ini yang biasa dipakai yang dangdutan itu. Nah, dangdutnya dari pinggir. Oh, gitu. Kalau ini dari depan. Dari atas. Dari atas ini nih ya. Ya, dari suarnya ini, lubang suara. Berarti ada berapa jenis kira-kira, Pak? Ya, cuma 2 jenis sih. Sunda sama atau tradisional sama Indonesia. Yang niup dari atas sama dari samping, Ya, cuma 2 jenis itu ya. Cuman masalah panjang pendeknya maksimal berapa, Pak? Panjang yang suka digunakan untuk alat yang standar ukuran 56 cm. 56 cm. Yang terpendek kayak itu, Bah, punten, maaf. Nah, ini ukuran berapa ya, Pak, ini, Pak? Nah, ini untuk hiasan aja, Pak. Itu untuk juga hiasan. Ya, dari yang 56 ke bawah itu untuk hiasan, atau dari 80 ke atas hiasan untuk cenderamata. Berarti yang biasa dipakai ukuran 50 cm sampai 56. Betul. Sampai 60. Sampai 60. Oh, 60. Jadi kisaran 50 sampai 60 itu bisa digunakan untuk mengiringi atau dibuat suling Sunda atau suling. Kan gini, banyak kalau kita melihat nih, contoh nih bambunya kan banyak. Mohon maaf nih yang paling panjang aja. Ya. Ini kan bambunya tidak beruas, Bah. Iya. Sedangkan kalau kita lihat bambu-bambu di kampung kan Biasa. bambunya segini, 1 meter ini. Segini mungkin ruasnya sudah ada 3, mungkin bisa jadi banyak. Atau minimal ada 2 lah ruasnya. Ini kenapa, Bah, sepanjang ini belum ada ruasnya, Bah? Ini namanya bambu apa, Bah? Jenis bambu tamyang itu seperti itu, Pak. Bambu tamyang namanya. Tamyang itu ada 3 jenis. Ada yang lengka disebutnya, ada tamyang asli, ada juga yang lokal. Nah, tamyang lokal hias gitu. Tapi semuanya memang peruntukannya buat seruling. Buat suling bisa. Cuma ketebalannya aja yang membedakan. Oh, ketebalannya. Ketebalan ini. Nah, ini kalau ini jenis apa tadi? Tamyang. Jenisnya tipis. Oh, tipis ininya. Kalau yang lengka itu tebal dia. Iya. Yang lengka itu contohnya ada agak tebal, dan dia juga lengka itu kebanyakan kurang bersih ininya. Kulitnya. Kalau tamyang tuh bersih. Tapi ini tetap dihampas, Bah, ya? Dihampas juga. Biar bagus gitu ya. Iya. Bisa nggak, Bah, minta tolong dicoba dimainkan gitu, karena saya nggak bisa mainnya, Bah, ini. Yang
seruling Coba yang Sunda dulu, yang Sunda ini yang degung nih Oh, misalnya. ini sama nanti yang dangdutan nih. Karena nih Saya warga coba nih juga ya. nih seneng dangdutan nih. Ini lagu Sunda ya. Lagu Sunda. Lagu judulnya Ngacapruk, Pak. Ngacapruk. Oh, Iya. mantap nih. Oh. Ngacapruk judulnya. Nah, ini Kang Haji. Kalau orang Sunda bilang tuh gitu. Ini sedih Pak lagu ini. Makanya banyak yang nangis, Pak. Makanya, Pak. Bukan terhibur malah sedih. Jangan terlalu panjang, Pak. Takut nanti saya nangis, Pak. Ini bahaya nih, Pak. Ini yang degung. Nah, ini yang Cianjuran. Yang Cianjuran. Pakai apa untuk nyindir. Saya kan sering ini, Pak, kayak beberapa lagu duel Sumbang itu apakah pakainya Iya, sering gini? Sunda. Biasanya ini yang 6 Oh, yang Salendroan enam. atau Cianjuran itu, Iya, iya. ke Bandungan. Coba Pak yang nembah. Ini yang 6 saya coba. Nah ini dah next. Aduh, bener-bener. Nah ini Cianjuran. Seperti tidur di PPD nih, Pak. Betul, apalagi di saung Mantap ini nih di Pak. saung, Pak. Aduh. Saya capek, saya nyuling, yang lain pada tidur. Itulah. Seperti Jadi Dinda seorang Mungkin. pembuat suling ini harus bisa mainin alat musik itu sendiri, Pak. Cuman bedanya, Pak, ini yang 4 ini kenapa lebar lubangnya berbeda, Pak? Ya, itu memang rumusan dari sananya. Oh, begitu. pembuatannya juga ada rumusnya. Ya, ada rumusnya. Memang kalau untuk yang 4 itu sengaja besar di sini itu udah teknis dari sananya, aturan. Tapi itunya. secara teori keilmuan dalam lembaga pendidikan memang benar, Bah. Betul. Aturannya seperti ini. Ada. Oh. Diameternya harus berapa? Kira ini kreasi sendiri seniman gitu, pegiat seni gitu enggak ya? Enggak, emang itu udah turun temurun mungkin. Berbeda dengan ini, Bah, ya, yang ini 6 ini ya. Iya, mudah-mudahan. Agar gini, Bah, tentunya Abah, oh ini yang ini belum, Bah, nih. Saya juga Yang dangdut? pengen sambil joget, Bah. Oh, satu lagi. Lagu apa ini ya? Coba saya coba. Ini dangdut. Luar biasa, Bah. Mantap. Jadi gini, Bah, tentunya sebagai pegiat seni membuat seruling pertama mungkin sebagai bentuk hobi. Hobi ya. Tetapi saya yakin Abah juga punya pemikiran apakah diperjualbelikan atau tidak gitu. Iya. Kalau semua diperjualbelikan, apakah Abah melalui market apa begitu? Apakah mungkin yang mau beli datang ke sini sendiri, bagaimana gitu, Bah, pemasarannya, Bah? Awal-awalnya sih memang hobi, Pak. Hobi gitu. Pembuatan suling ini dulu waktu saya Tapi SMP. selama ini Abah bikin, ada yang beli nggak? Ada, Pak. Banyak. Ada. Atau saya nyimpen gitu di toko aksesoris Sunda. Nah itu suka nyimpen barang ini, suling-suling itu. Abah membuat seruling ini dari kapan? Sejak SMP. Enggak, maksudnya untuk dalam konteks di sini nih sudah banyak ini. Kalau ini baru 2 bulan. baru 2 Saya bulan. tiap hari bikin 1-5, sehari 5 gitu, sehari 5. Sudah berapa yang keluar, Bah? Sudah dijual? Yang kejual ya menunggu. Saya nabung dulu. Kalau ini kan prosesnya juga lama, Pak, ini. Dari mulai ngambil bahan sampai jadi itu 1 bulan prosesnya. Makanya berarti pembuatan ini mungkin dari SMP udah mulai membuat, ya, mulai sejak SMA saya udah hobi suka gitu ya. hobi membuat. Cuman untuk ini mungkin baru sekitar beberapa bulan yang lalu. Iya, untuk ditingkatkan dari sisi ekonominya lah, mungkin ke arah komersil gitu. Betul. Jadi dari hobi ke komersil itu kenapa enggak? Untuk sementara ini kemana jualnya, Bah? Ya yang dekat-dekat atau yang gitu. melalui Facebook Atau gitu. mungkin ada grup
tentang seruling itu nggak ada ya? Nggak ada. Supaya pemasaran, Komunitasnya, supaya marketingnya lebih bagus gitu. ya belum terjalin lah komunitas seruling gitu. Kalau ini bah, contoh ini yang 4 ini seruling Sunda tadi ya. Segini ini dihargai berapa Pak? Dijualnya harga berapa? Oh, ini 35.000. 35 Pak ya? Yang panjang ukuran 50 sampai 60 itu 50.000. Berarti kalau saya simpulkan perasaan Bah ini sesuai dengan ukurannya Bah. Iya. Oh, ukurannya 30 cm 30.000 gitu Pak ya? Nah, ini 50.000. Ini 50.000. Ah, 50.000 kan gitu. Nah, ini yang seruling dangdut gimana Pak? Berapa ini? Ya, agak murah seruling dangdut. Oh, malah lebih mahalnya Sunda. 20 ribuan. Oh, gitu ya. Yang Sunda ada proses ini, pembuatan lubang ini Pak, sewer ini paling rumit. Kuncinya di sini, kalau ini gagal aja. Gagal. Kalau ini kan hanya melubangi. Kalau Betul. Oh, di sini yang paling sulit nih. ya, Jadi pembuatan suwernya tingkat itu lubang kesulitannya di suara. sini. Lubang apa namanya, Bah? Suwer, suara. Lubang suwer ya. Di sini tingkat kesulitannya. Begini, Bah. Ini sekarang saya sampaikan kepada para pemirsa ini ya. Jika ada pemirsa yang pegiat seni ataupun yang hobi seni yang pengen beli seruling nih, bisa hubungi langsung ke Abah Sahrudin di Pasir Bentik RW 22 Desa Nagrek Utara, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Sukabumi. Ini untuk belajar nih Bah. Contoh nih saya pengen belajar nih Bah, pengen bikin seruling. Ya. Gampang nggak Bah bikinnya? Gampang. Bener nih. Cuma tekun ya, harus tekun. Enggak kan yang tadi Abang, kesabaran, dia juga harus punya skill. ya kan tadi Abang menyampaikan keterampilan juga ini memainkan bikin alat. lubangnya nggak sembarangan bikin Betul. gitu. Jadi kalau oke lah kayaknya sederhana gitu ya, gampang gitu ya. Cuma seperti ini doang bikin lubang. Tapi kan kalau tidak tahu teorinya Pak, Iya. asal bikin lubang nanti jadi nggak bunyi Pak ya. Gitu. Gampang Pak ya? Nggak terlalu sulit. Gampang sekali. Ya, ini ada dua teknisnya sih, ada dua rupa. Ya, ada dua jenis cara membuat lubang ini. Yang pertama bisa kita kasih tanda dulu dari contohnya, misalnya ada salah Ada satu alat contoh. khusus gitu untuk melubanginya. Bisa Diameternya gitu. ada jarak atau semacam besi yang kita panaskan. Iya. Nah, nanti kita tobros saja langsung colok. Nah, Oh. itu cara. Apakah pembuatan. sebelum dilubangin mungkin di garis di bolpen dulu gitu? Enggak. Iya, dikasih apa? Tanda. Mal, kita ke contoh yang sudah ada. Mhm. Jadi ada tanda titik-titik untuk melubangi. Karena kalau kita ngeliat kan Langsung ini, main lubang-lubang ini kan aja. rapi banget, banyak Iya. presisi lah bahasanya ya. Lurus gitu kan, bagus kan. Terus kemudian pembuatan lubangnya juga rapi gitu. Jadi tadi saya penasaran apakah pakai mal gitu atau gimana gitu Ya, teknisnya. ini ada mungkin contohnya, teknik Bah? yang sederhana sebenarnya. Kalau orang dulu saya cari pensil atau balpen. Nah, ini kan sebelum ada lubang. Nah, misalnya. contoh sebelum ada lubang nih. Kita kasih garis gitu supaya lempeng pembuatan lubangnya. ya, Nah, ini digaris kan udah dulu, ketemu. digaris dulu ya. garisnya. Tinggal diukur, Diukur. jarak tengah-tengahnya. Nah, sama yang contohnya. Nah, Ya. baru pakai pisau ini. Oh, pakai ujung pisau itu dilubanginya. Ya, diawali dengan pisau ini, tanda aja. Tanda, nanti baru pakai. teknik yang keduanya mau ditojos atau pakai jarak ya, kalau di sini sebutnya pakai besi panas. Besi pasti panas. Ya. Colok, jangan terlalu besar besinya sebab nanti ada proses berikutnya untuk dibersihkan lubang-lubangnya. Oh, gitu ya. Atau teknik saya ini sendiri nggak pernah pakai jarak, tapi keahlian pakai pisau kecil ini aja. Jadi prosesnya pelan-pelan aja gitu ya. Nantinya berikutnya untuk agar bulat. Ya. Nah, ini kita menggunakan bambu ini juga. Gimana jenisnya. caranya? Nah, caranya supaya awalnya memang belum bulat kan. Nah, nanti kita gini kan. Lalu kita injak dikit lah, ada penahannya, nanti kita putar. Oh. Jadi bisa bulat dia nanti Ya, hasilnya ya, ya. bisa bulat. Bulat dan hasilnya juga halus Bersih. nih, Bang. Ya, halus bersih dan lemas. Mhm. Jadi pengaruh sekali dengan suara. Gitu. Kalau memang buatannya hanya dikorek aja itu masih ada bulu-bulunya di sini, itu akan pengaruh ke suara. Iya. Kendala yang dihadapi apa Pak dalam pembuatan seruling ini? Ya pertama ya memang Bahan mungkin ya. bahan sih banyak di sini. Oh, banyak? Banyak bahan. Karena Cuma di sini- marketingnya aja. Oh, kendala marketing. Yang kedua kalau modal ini juga murah sebenarnya modalnya. Oh, berarti Nah. sebenarnya untuk proses pembuatan tidak ada kendala. Tidak ada ya? kendala, bahan tidak ada Bahan juga kendala. relatif gampang didapat. Alat juga sederhana. Sederhana.
Tapi untuk ke arah yang nanti komersil itu membutuhkan alat yang memang diperlukan. Apa itu, Bah? Seperti laser gitu. Laser. Buat apa itu lasernya? Laser itu buat brand, nama. Oh, buat Nama kita. merkin, Nanti ya. kalau ada yang mesen mau logo hotel atau logo apa acara. Oh, itu harus pakai laser tuh? Iya, pakai laser dia satu warna itu nanti hasilnya seperti ini. Supaya punya merek lah ya. Ya, supaya punya merek. Jadi ada bunga-bunganya seperti ini atau ada dekorasinya seperti ini. Oh, ini pakai laser nih, Pak? Ini pakai solder. Oh, pakai solder, Solder ya manual. Ya, ya. Nah, nanti kalau udah ada laser kan tinggal mau pesan apa. Lebih rapi lagi lebih ya, rapi, lebih apa Berarti kelihatannya lebih sementara berkelas. untuk bikin corak atau merek ini mungkin pakai Solder ya. Iya, solder listrik. Berarti harus telaten juga nih. Iya. Tapi kalau orang jiwa seni itu penyabar, Harus teliti, apa ya? latihan. Benar-benar. Harus seperti itu Pak, harus sabar, teliti. Ya, inilah bagian dari budaya Indonesia. Di antaranya adalah seruling, ini alat musik seruling. Harapan ke depan bagaimana, Pak? Ya mudah-mudahan ya itu tadi yang Bapak Marketing. sebutkan. Pertama kita dibantu dari sisi marketingnya juga, kemudian juga dari pihak pemerintah mungkin ada semacam diklat lah, pendidikan dan pelatihan untuk regenerasi Oh ya, supaya ini menjadi warisan budaya. Oh, Khususnya benar-benar. di Jawa Barat itu ada mentornya gitu yang Ya, siap betul. mengajarkan bukan hanya di medsos saja tapi secara aktual di lapangan atau realisasi di masyarakat. Ya, karena memang kalau kita lihat bahaya pertama saat ini tuh anak-anak muda generasi penerus ya, banyak yang meninggalkan budaya, di antaranya budaya seni ini kan gitu ya. Perasaan belum pernah saya satu kampung atau satu kecamatan ini baru ketemu abah lah yang bikin seruling gitu ya, Di yang melestarikan Nagrak budaya gitu. Satu kecamatan Nagrak, cuman abah lah gitu yang membuat seruling. Tapi nggak tahu ya di tempat lain. Tapi saya sudah kelilingan di kecamatan Nagrak, keliling gitu. Baru ketemu Abah sekarang. sendiri. Padahal kita udah kenal 7 tahun yang lalu. Betul. Ternyata saya baru tahu abah ternyata bikin suling sebagai bentuk melestarikan budaya kan gitu. Mudah-mudahan konten ini akan bisa menginspirasi masyarakat. Pertama itu untuk membantu melestarikan budaya. Yang kedua, mudah-mudahan bisa membantu marketing buat abah juga. Ya. Setelah ini mudah-mudahan banyak yang beli dan pesan Mbah ya. Insya Allah, amin. Gitu. Karena itu juga bagian dari mensukseskan kegiatan wirausaha masyarakat. Terima kasih, itu saja Bah. Ya. Mangga, atur nuhun. Sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya. Waalaikumsalam.